Yang saya hormati Bapak Pak Aris sebagai dosen penyokong mata kuliah Bahasa Indonesia, dan yang saya kasihi pula teman-teman dari kelas PBIC 2021. Pertama-tama saya ingin panjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih-Nya dan rahmat-Nya saya bisa membacakan pidato pada siang hari ini. Pidato yang saya akan bawakan dengan judul Pentingnya Budaya Minat Membaca. Teman-teman, buku adalah satu sumber gudang ilmu dan jendela dunia. Lalu dengan membaca buku, kita dapat menjelajahi dunia. Namun, semboyan tersebut hanya dipergunakan sebagai penghias semata, karena banyaknya tingkat minat membaca dari kalangan anak-anak maupun remaja sangatlah rendah. Oleh sebab itu, perlu kita ketahui banyak manfaat dan pentingnya membaca. Yang pertama, kita terhindar dari ketidakpahaman. Lalu yang kedua, dapat meningkatkan konsentrasi. Ketiga, kita bisa menjadi tahu dari tidak tahu. Dan keempat, kita dapat mengembangkan kefasihan dalam bertutur kata. Kelima, kita dapat mengungkapkan sesuatu dengan mudah dan secara lisan. Lalu yang keenam, kita dapat mengeksplor dan mengembangkan materi yang ingin kita ungkapkan. Dan yang ketujuh, kita dapat mengambil manfaat dari pengalaman orang lain. Lalu yang ke-8, kita dapat membangun negara. Ke-9, kita dapat mengetahui kronologi dari suatu peristiwa. Lalu yang terakhir, kita bisa menghilangkan stres. Dari keuntungan-keuntungan tersebut dapat disimpulkan bahwa membaca itu penting, karena dengan membaca kita dapat memperoleh informasi-informasi atau ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi diri kita dan bermanfaat pula bagi orang lain. Tetapi teman-teman sekalian yang saya banggakan, alangkah baiknya apabila kita meningkatkan minat budaya membaca ini. Dan tentunya budaya membaca ini bukanlah suatu yang mudah untuk dipraktikkan, tetapi butuh waktu dan latihan secara terus-menerus untuk bisa terbiasa dan menjadikan kegiatan membaca itu sebagai suatu rutinitas. Lalu, adapun cara-cara kita untuk meningkat minat pembaca. Yang pertama, mengatur jarak minimal 30 cm dari buku, mata dari buku. Lalu, tidak dalam posisi tidur dan harus membaca dengan sumber penerangan yang bagus. Lalu, lakukan secara bertahap, misalnya selembar artikel bertahap ke buku yang tipis hingga buku yang tebal. Lalu, cermati ilmu yang kita baca agar dapat diterima secara maksimal, dan sampaikan apa yang kita baca kepada orang lain agar lebih dimanfaatkan. Namun harus tahu waktu, tempat, dan situasi agar tidak menimbulkan ketersinggungan orang yang kita ajak bicara. Oleh karena itu, marilah kita jadikan membaca sebagai rutinitas dan budaya kita, sebagai kebutuhan kita. Maka kita akan merasakan dampak dan manfaat yang besar dari kegiatan membaca ini. Akhir kata saya sampaikan, apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati kita semua, di hati Pak dosen dan teman-teman, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan dengan demikian saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya dan salam sejahtera bagi kita semua.